Bab 1151. Renungkan di kehidupan selanjutnya. Tentu saja dia tidak mungkin hanya melihat Erikin mati begitu saja. Penatua ketiga, begitu gelisah, mau pergi kemana? Tepat ketika penatua ketiga baru saja akan pergi, Yunantoni sudah siap, menggoyangkan tubuhnya, dan dia berhenti di depan penatua ketiga. Yunantoni, minggirlah. Penatua ketiga itu tampak dingin, dan mencoba melarikan diri. Saat ini beberapa penatua agung yang mendukung Yunantoni semuanya terbang, dan berhenti di depan ketiga penatua ketiga. Kalian semua ingin menghentikanku. Penatua ketiga sangat marah. Hatinya menjadi tidak sabar, melihat naga sisik terus melayang di api hitam. Erikin bisa terbunuh oleh api hitam kapan saja. Penatua ketiga bercanda, mana berani kami menghentikanmu, hanya ingin bertanya, untuk apa kamu pergi? Seorang penatua menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku pergi untuk menyelamatkan orang. Penatua ketiga mengerutkan kening dan berkata, pertandingan ini telah berakhir, dan hasilnya telah dibagi. Kalian juga sudah melihat bakat Erikin, mungkinkah benar-benar ingin dia mati? Penatua ketiga, sekte memiliki aturan sekte, karena telah berada di arena hidup dan mati, maka hidup mati bergantung takdir, tidak peduli seberapa berbakatnya Erikin, seberapa kuat latar belakangnya, juga tidak sepenting aturan sekte. Yunantoni juga mencibir. Sebelumnya dia sedikit khawatir dan takut, tetapi sekarang putranya akhirnya menang, dan membunuh Erikin, dia tentu saja sangat bahagia. Sama sekali tidak akan membiarkan penatua ketiga menyelamatkan nyawanya. Kamu jangan banyak bicara tanpa memikirkan kondisi sendiri. Jika yang dibunuh adalah anakmu, apakah kamu akan begitu tenang dan nyaman untuk membahas aturan sekte? Penatua ketiga geram, bergegas keluar, memukul salah satu penatua. Hari ini aku akan menyelamatkan orang, dan yang menghalangiku akan mati. Lancang. Yunantoni juga berteriak dengan keras, dia datang ke hadapan penatua ketiga, dan memukul lawannya dengan keras. Ada aku di sini, aku ingin lihat siapa yang berani melanggar aturan sekte. Yunantoni, kamu. Penatua ketiga sangat marah, keduanya baru saja bertarung, dan dirinya mundur 5 langkah, sedangkan Yunantoni hanya mundur 1 langkah. Kalaupun ada disengaja atau tidak disengaja, tapi hal itu juga menunjukkan bahwa perbedaan kultivasi kedua orang tersebut saat ini tidak kecil. Lagi pula, penatua ketiga belum sepenuhnya menyingkirkan jiwa hantu dan racun api, dan kekuatannya sudah banyak berkurang. Dalam situasi seperti ini, sepertinya tidak mungkin untuk melewati Yunantoni. Wijaya Gao harus mengakui kekalahan, dan berdiri teguh ketika dikalahkan. Muridmu tidak berkemampuan, dan kalah di tangan anakku, itu sudah takdir yang mengatur. Melihat penatua ketiga bingung dan dilema, Yunantoni tertawa dengan keras. Semua penonton di bawah arena, ketika melihat pertandingan antara level tinggi di udara, juga menghela napas. Mereka juga melihat situasi dengan jelas, kali ini kelihatannya penatua agung menang besar. Veroni tidak hanya menang melawan Erikin, tetapi penatua ketiga bahkan tidak bisa menyelamatkan orang. Dulu penatua ketiga juga memiliki energi yang sama dengan penatua agung, namun kini tampaknya Yunantoni telah benar-benar menjadi eksistensi unik dari sekte Huoyu. Mengenai master sekte, karena masih muda jadi sulit meyakinkan orang banyak, maka dia mundur selama bertahun-tahun. Banyak murid telah menjadi anggota sekte selama beberapa tahun, dan tidak pernah melihat master sekte. Erikin mati, dan penatua ketiga berada di jalur yang sama, takutnya akan lebih sulit di masa depan. Ya, lagi pula siapa yang ingin mengikuti seorang penatua yang bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri? Mulai sekarang di sekte Huoyu, keluarga Ni yang memiliki kuasa. Semua orang menghela nafas, dan secara bertahap memiliki pemahaman di hati mereka.
Kalian berkata terlalu dini, Eric Kin belum mati. Bukankah itu hanya masalah waktu? Itu belum pasti. Beberapa orang tampak terkejut dan melihat ke arah suara tersebut, lalu melihat Emmet Zuo yang berbicara. Sampai di saat seperti ini, Emmet Zuo masih begitu percaya pada Eric Kin. Di saat bentrok antara Yunantoni dan Penatua ketiga, di arena hidup dan mati, juga telah terjadi perubahan. Setelah naga sisik menelan Eric Kin, dia terus menyerap api hitam di sekitarnya, dan berniat untuk membakar Eric Kin di perutnya dengan api. Bagian lain dari api hitam, terus-menerus mengepung gumpalan jurus api biru, terus-menerus menekan jangkauan api hitam. Semuanya tampaknya berkembang menuju keuntungan Veron Mi. Namun, saat api hitam itu menekan jurus api biru dan hanya menyisahkan sedikit ruang, terjadi suara ledakan. Api gelap tiba-tiba meledak, dan api biru, samar langsung meluas menjadi lautan api Big Grand, menghilangkan semua api hitam. Apa? Veron Mi yang mengendalikan api hitam kaget, terkena kekuatan ledakan ini, dia menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, mata naga sisik langsung membesar, tubuh yang memang sudah besar itu, kembali membengkak lagi, terutama bagian perut, yang membesar 10 kali lipat. Duar. Di tengah suara jeritan, nyala api biru samar-samar keluar dari tubuh naga sisik. Naga sisik menjerit, tubuhnya tercabik-cabik. Di tengah api biru langit, Eric Kin meraih bola naga semu, berjalan-jalan dengan sangat percaya diri, selangkah demi selangkah keluar dari kedalaman api yang menyala. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Dalam sekejap, seluruh dunia terdiam. Di bawah arena hidup dan mati, tak terhitung banyaknya orang yang membuka mulut karena kaget, dan di kepala perlahan terngiang suara-suara. Eric Kin telah ditelan oleh naga sisik, dan dibakar oleh api hitam, namun tidak menderita luka, dia bahkan membantai naga sisik. Dan apakah itu api biru di belakangnya? Api biru langit, sangat indah, memberikan suasana yang lebih menakutkan daripada api hitam. Di udara, pupil Yunantoni tiba-tiba menyusut, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke bawah dengan takjub, tidak percaya bahwa Eric Kin tidak terluka. Mata Penatua ketiga memancarkan cahaya rileks, dia lega, berapa banyak teknik yang dimiliki oleh Eric Kin ini. Jika dewa yang telah memberimu jurus api datang, aku mungkin akan peduli, tetapi area api yang seperti ini, dan naga palsu itu berani menunjukkannya di depanku. Eric Kin melambaikan tangannya, dan nyala api biru samar menyambar kemana-mana. Nyala api hitam dalam sekejap diremas menjadi untaian, ditangkap oleh tangan Eric Kin, disegel dan dibuang ke ruang hampa penyimpanan. Naga sisik memiliki jiwa naga di dalam tubuhnya. Selama Eric Kin mengeluarkan nafas naga hijau di dalam tubuhnya, benda ini tidak dapat menahan dan meledak. Dan api hitam jurus api ini, kecuali nafas inti, yang lainnya adalah perpaduan api biasa, yang sama rentannya jika dibandingkan dengan serangan jurus api biru Eric Kin, yang penuh dengan atribut api. Kamu, ini tidak mungkin. Kehidupan api hitam secara paksa dihapus oleh lawannya, dan Veron Mi seperti guntur, dia menyemburkan seteguk darah dan jatuh dari udara. Brok. Dia jatuh di panggung pertandingan, dan hampir tidak bisa bangun. Eric Kin mengguncang tubuhnya, dan datang ke panggung pertandingan, menginjak pergelangan tangannya dengan satu kaki, dan menendangnya ke tanah. Itu penuh dengan nafas api biru, dan saat Eric Kin menginjak kakinya, membuat Veron Mi meratap kesakitan. Sastra jimat hitam di tubuhnya bergetar terus-menerus, dan potongan-potongannya hangus dan rontok berjatuhan. Dalam sekejap, dia kembali ke penampilan sebelumnya, dan kultivasinya juga menurun lagi. Tidak mungkin, aku tidak akan kalah darimu. Veron Mi meraung, berusaha mati-matian untuk bangkit dari tanah, tetapi ditendang oleh Eric Kin lagi dan lagi. Setelah itu,
Eric Kin meraihnya dengan tangan, dan mengangkat Veroni seperti ayam, menatap mata Veroni dengan mata dingin. Eric Kin, aku tidak terima, berdasarkan apa? Jelas-jelas aku punya begitu banyak harta karun berharga, dan begitu banyak teknik, bagaimana bisa kalah darimu? Saat ini Veroni masih meraung dengan tidak rela. Renungkan di kehidupan selanjutnya. Eric Kin melonjak dengan niat membunuh, dan menghunus pedang King Tong. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.